553 Hubungan Mesra 9. Sebelum ia sempat berkata-kata, ia sudah lebih dulu mendengar suara dahan yang berjatuhan dari atas, dengan diikuti suara lumpur yang jatuh. Suara itu terdengar seperti suara setan. Leng Xicheng tidak repot-repot memedulikannya dan terus mencium Gu Qingqing. Sementara itu, Gu Qingqing merasa sedikit malu, ia mendorong Leng Xicheng dengan lembut. Ada orang di atas, mereka akan segera turun ke bawah. Namun Leng Xicheng tidak peduli, apa yang kamu takutkan, kita adalah suami dan istri yang sah. Sangat normal bagi sepasang suami istri yang sah untuk melakukan hal semacam ini. Seolah sengaja membantah ucapan Leng Xicheng barusan, Sekretaris Cheng yang di atas berkata, Tuan Leng, jangan khawatir, kami akan segera turun untuk menyelamatkan Anda, kami akan menyelamatkan Anda. Sialan, Leng Xicheng tidak tahan lagi. Orang ini, ia harus memotong semua gajinya selama beberapa tahun terakhir hingga habis dan mengirimnya ke Afrika. Kemudian membiarkannya pergi ke departemen logistik untuk membersihkan toilet. Mereka akan segera turun. Gu Qingqing mendorong Leng Xicheng, aku masih belum mengenakan pakaianku. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, benar saja, ia sendiri tidak apa-apa, tetapi Gu Qingqing adalah istrinya, dan dia tidak ingin membiarkan Gu Qingqing dilihat oleh orang lain. Leng Xicheng meletakkan Gu Qingqing di atas pakaiannya, takut kakinya tidak hanya terkilir, ia masih memperingatkannya, jangan bergerak. Gu Qingqing tidak bergerak, Leng Xicheng berjalan ke samping dan melihat bagaimana keadaan pakaian yang dicuci tadi. Kaos Gu Qingqing berwarna putih, bahkan setelah dibilas pakaiannya juga masih sangat kotor. Leng Xicheng mengerutkan kening, kemudian membuangnya tanpa berpikir. Celana Gu Qingqing dan celananya juga masih basah, namun warnanya lebih tua, jadi tidak begitu terlihat kalau masih kotor. Kenapa kamu membuang kaosku? Tanya Gu Qingqing dengan tidak senang. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dengan tenang dan berkata, dengan kain sampahmu itu, dengan lubang di depan dan belakangnya yang terkena cabang pohon, bahkan jika memakainya, sama saja kamu tidak mengenakan pakaian. Aku, memang benar, ia berguling ke bawah dari atas, pakaiannya juga jadi kotor dan kacau, Gu Qingqing sendiri juga tidak ingin memakainya, tetapi, apakah ia akan memakai pakaian Leng Xicheng begitu saja? Tanpa menunggu Gu Qingqing bereaksi, Leng Xicheng melemparkan celananya ke Gu Qingqing, lupakan baju itu, kamu harus memakai celananya dengan lebih baik. Meskipun belum kering sama sekali, tetapi Gu Qingqing juga bersiap untuk memakainya. Sebelum ia memakainya, Leng Xicheng meraih celana itu kembali, kemudian meremas celana Gu Qingqing dan celananya menjadi bentuk bola. Masih basah, nanti saja memakainya. Bagaimanapun juga, Sekretaris Cheng yang memiliki IQ rendah, tidak produktif, dan bodoh itu, akan butuh waktu lama untuk. Leng Xicheng benar, Sekretaris Cheng memang butuh waktu lama untuk turun, selain itu ia masih terjebak di atas. Tetapi, Leng Xicheng juga lupa bahwa Sekretaris Cheng turun dengan lambat, tetapi itu tidak berarti sesama penduduk lokal dan polisi juga butuh waktu lama untuk turun. Tidak lama kemudian, ada beberapa cahaya senter yang menyinari bagian atas kepala mereka, orang yang di bawah. Apakah kalian terluka? Bagaimana keadaannya? Leng Xicheng tidak berdaya, dan hanya bisa menggunakan punggungnya untuk menutupi Gu Qingqing, membiarkan Gu Qingqing memakai celana, dirinya juga memakai celana, dua orang, tidak terluka. Kalian tunggu sebentar, kami akan segera turun. Setelah mengenakan celana, Gu Qingqing masih ingin mengambil pakaiannya, tetapi ia ditarik oleh Leng Xicheng, bukannya aku telah memberitahumu untuk tidak memakainya. Tetapi pakaianku ini milikmu. Ekspresi di wajah Leng Xicheng langsung menjadi gelap, ia segera berjalan ke sana, dan meletakkan tangannya di bahu Gu Qingqing. Apakah kamu tahu, di dunia ini, ada beberapa jenis orang yang menjebak orang lain untuk uang, hubungan, dan dendam. Seseorang mendorongmu jatuh ke jurang hari ini, tapi itu tidak mungkin karena uang, dan sepertinya juga bukan karena hubungan tertentu, kemungkinan besar itu adalah untuk balas dendam. Gu Qingqing masih ingin membantah, balas dendam. Dia, bagaimana mungkin? Leng Xicheng berkata dengan ekspresi serius, betul, balas dendam, membalas dendam padaku. 554 Hubungan Mesra 10. Dendam padamu, kata Gu Qingqing dengan ekspresi bingung, pikiran pertamanya adalah, apakah terjadi sesuatu padamu? Apa yang membuat orang itu dendam padamu? Leng Xicheng menggelengkan kepala, mana mungkin tidak ada orang yang menyimpan dendam dalam berbisnis. Aku juga tidak tahu orang seperti apa itu, tapi aku juga tidak mungkin mengesampingkan dua pilihan lainnya. Namun,
kemungkinan terbesar adalah balas dendam dengan pembunuhan. Pembunuhan atas dasar rasa suka, Leng Xicheng punya 12 wanita Jinling sebelumnya, selain 12 wanita itu, masih ada banyak wanita yang menyukainya. Ia tidak ingin membahas tentang wanita yang jauh darinya, tapi ada satu yang dekat dengannya, yaitu Su Zipei. Kalau untuk Gu Qingqing, itu Ni Zining. Meminjam keberanian padanya pun tidak cukup. Kalau begitu, bagaimana dengan Su Zijin? Leng Xicheng sedikit megernyit, ngomong-ngomong, Su Zijin tampak aneh dalam beberapa hari ini. Wanita itu sudah melakukan berbagai upaya namun tidak berhasil mendapatkan Ni Zining. Selain itu, mungkin saja anggur yang diberi bahan tambahan yang salah diminum oleh Gu Qingqing itu dilakukannya karena ingin membunuh Gu Qingqing secara diam-diam. Leng Xicheng mengerutkan kening, meskipun ia merasa sangat kesal terhadap Su Zijin, tapi jika bukan karena Su Zijin ingin mendapatkan Ni Zining, Leng Xicheng pun terlalu malas untuk peduli padanya. Namun, Leng Xicheng tidak yakin bahwa Su Zijin memiliki keberanian untuk membunuh Gu Qingqing. Namun, meskipun ia tidak merasa begitu, ia juga harus menyelidikinya. Jika benar-benar Su Zijin, maka ia pasti tidak akan melepaskannya. Ia akan mengacaukan keluarga Su hingga tidak bisa damai. Apa, kalau begitu bagaimana denganmu? Gu Qingqing terkejut setelah mendengar itu, terutama saat mendengar balas dendam dengan pembunuhan. Pihak lain tidak berhasil membalas dendam padanya, apakah mereka akan kembali dan membalas dendam pada Leng Xicheng? Jangan khawatir, aku sudah bersiap sejak awal. Kamu juga harus berhati-hati, terutama terhadap Lin Suyi, jangan memberitahunya dan juga jangan mendekatinya. Gu Qingqing sedikit mengernyit, maksudmu, mungkinkah Lin Suyi yang menjebakku? Belum tentu dia, tapi keluarga Lin punya dendam dengan keluarga kita, kamu harus waspada dengannya. Leng Xicheng mengingatkannya, namun ia sendiri tidak berpikir bahwa Lin Suyi yang melakukannya, bahkan kali ini, mungkin juga bukan dia yang memberi kabar. Tetapi tidak peduli adalah dia yang melakukannya atau tidak, Leng Xicheng juga harus waspada terhadap Lin Suyi. Aku tahu. Gu Qingqing mengangguk, baru-baru ini Gu Qingqing juga tidak begitu percaya dengan Lin Suyi tanpa waspada seperti di masa lalu, terutama, setelah berpikir kembali, Lin Suyi selalu terlalu toleran terhadapnya. Meskipun ia juga bersikap begitu terhadap staf lain di perusahaan, tetapi siapa yang tahu orang seperti apa Lin Suyi sebenarnya? Jadi, mengungkapkan hubungan kita atau tidak, itu sudah tidak penting. Identitasmu telah diketahui oleh orang lain, jika ada orang yang ingin menyerangmu, mereka bisa melakukannya kapan saja. Tetapi, bukannya lebih berbahaya setelah mengungkapkannya? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, semakin mengatakan tentang hal ini, ia semakin tidak ingin membiarkan orang lain mengetahui identitasnya. Ia tidak suka dikelilingi oleh sekelompok orang ketika ia beraktivitas setiap hari, ia bahkan lebih tidak suka dikejar oleh segerombolan wartawan ketika tiba di luar. Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia masih ingin mengatakan sesuatu pada Gu Qingqing, tapi beberapa orang sudah turun dari atas, dan bahkan menyinari mereka dengan senter, Tuan Leng. Orang-orang itu berjalan ke bawah, ketika sampai di tanah, mereka memeriksa kondisi Leng Xicheng dan Gu Qingqing, kemudian menghela napas setelah menemukan kedua orang itu baik-baik saja. Seorang petugas dari tim SAR berkata, Tuan Leng, ikat talinya, kami akan mengirimkan kalian ke atas satu persatu. Leng Xicheng mengangguk, kemudian matanya melirik Gu Qingqing dengan tenang, selamatkan dia terlebih dahulu. Tim SAR juga tidak berpikir terlalu banyak dan mengangguk, ikatkan tali ke pinggang wanita ini terlebih dahulu. Ia maju dengan membawa sebuah tali, dan ingin mengikatnya di pinggang Gu Qingqing, namun Leng Xicheng segera meraih tali itu, dan mengikatnya dengan erat di pinggang Gu Qingqing. Setelah itu, ia juga mengikat tali di pinggangnya, naiklah. Selanjutnya bab 555 hubungan mesra 11.